Kali ini kita akan coba mensimulasikan atau memplot getaran sistem massa pegas yang kita bahas di video sebelum ini. Nah, bagaimana penulisan programnya dan bagaimana hasilnya kita lihat di sini. Ini saya foto yang hasil dari yang video sebelumnya. Di program MATLAB konsepnya adalah kita menuliskan MK, kemudian C, F0 dan omega 1, omega 2, omega 3. Ini terlihat di sini. Pertama jangan lupa pakai CLC, kemudian clear all. Kita tuliskan M nya adalah 100, K nya adalah 10 pangkat 6, kemudian C nya adalah 1000, F0 nya adalah 100. Dan kita tulis frekuensi eksitasi. Ada 3 frekuensi yang kita gunakan, yaitu omega 1 10, omega 2 100 Hz, dan omega 3 kita simbolkan dengan W3 adalah 1000 Hz. Nah, kemudian kita menuliskan waktunya yang video sebelumnya kita buat waktunya dari 0 sampai 8 gelombang. Nah, tapi kita rubah menjadi 20 supaya terlihat lebih jelas. Jadi nanti 0 sampai 8 2pi per 20 kalikan 2pi per omega. T1, T2 dan T3 itu akan kita buat sebanyak 20 gelombang. Jadi penulisan seperti ini. T1 nya itu 0 dengan increment 0,001 sampai 20 gelombang, yaitu 20 kalikan 2pi per omega 1 nya. Waktu untuk ini 20 gelombang ya, bukan 8 gelombang. Kemudian T2 juga sama, tapi diganti dengan omega 2 atau W2 dalam hal ini. T3 kita ganti dengan omega 3, sama ya 20 gelombang. Kemudian F itu adalah gaya eksitasi atau gaya luarnya. F1 nya berarti ya F0 kalikan sin omega 1 kalikan T1. Kalau F2 berarti F0 kalikan sin omega 2 kalikan T2. F3 berarti F0 kalikan sin omega 3 kalikan T3. Setelah itu kita tulis semuanya, baik gaya eksitasi maupun data-data dari sistem. Kemudian selanjutnya adalah kita hitung kalau menurut sini adalah ini karakteristik sistemnya, yang ini kita tulis dulu, yang ini baik yang zeta, omega n, omega d ya, zeta, omega n, dan omega d kita tuliskan di MATLAB nya. Yang ini karakteristik sistem kita tulis ini. Omega n adalah akar dari K per M, kemudian zeta adalah C per akar C bagi 2 akar Km. Kemudian omega d adalah omega n kalikan akar 1 min zeta kuadrat. Itu sudah. Kemudian kita selesaikan yang solusi partikular maupun yang homogen. Yang partikular dulu. Solusi yang partikular adalah yang kita rumuskan adalah yang ini dulu, mana? X01, X02 dan X03. Nah, kita cari amplitude yang partikular dulu. Oke, tinggal menggunakan rumus yang tadi. Ini cara penulisannya seperti ini. F0 dibagi dengan akar K dikurangi M omega 1 kuadrat dikuadratkan ditambah C kalikan omega kuadrat. Nah, ini baik pada frekuensi eksitasi 1, frekuensi eksitasi 2, omega 2, dan frekuensi eksitasi 3. Nah, kemudian kita cari sudut fasenya. Sudut fase untuk partikular adalah yang ini, simbolkan dengan Pi, tapi kita tuliskan di MATLAB dengan theta. Hurufnya ini berarti ada P2, P1, P2, dan P3. Kita rumuskan ini, kita rubah rumusnya ini kita tulis ke dalam MATLAB-nya. Seperti ini jadinya. Theta 1 ini masih dalam radian ya. Jadi yang ini radian, kalau pengen tahu derajatnya ya kita kalikan 180 per pi. Nah, jadi
rumus yang berlaku itu adalah dalam satuan radian. Jadi hitung-hitungannya itu kalau kita pakai rumus yang kita sudah tulis tadi itu hasilnya theta 1 itu adalah atau pi ya. Theta 1 atau pi. Theta 1 ini radian. Kalau pengen derajat ya tinggal dikalikan 180 per pi. Nah, baik theta 2, theta 3 kita tulis semuanya. Kemudian kalau kita pengen tahu dalam derajat ya tinggal dikalikan 180 per pi. Nah, dengan demikian yang solusi yang partikular sudah selesai. Yang ini ya. Ya, X0, X1, X2, kemudian theta 1, theta 2 itu udah. Kemudian lanjutnya adalah kita cari alfa, nilai alfa. Ya, alfa ini berarti yang solusi yang mungkin. Nah, ini kita tulis rumus-rumusnya ke dalam MATLAB, baik yang alfa maupun yang A. Jadi karena ada 3 frekuensi eksitasi, berarti ada alfa 1, alfa 2, alfa 3, dan A1, A2, A3. Nah, ini kita tuliskan seperti ini. Ini alfa 1 kalau pengen derajat ini, alfa 2 ini kalau pengen derajat yang degree ini pakai derajat, dan alfa 3, alfa 1, alfa 2, dan alfa 3 sudah kita tuliskan. Kalau sudah alfa berarti kita sudah bisa ngitung A1, A2, dan A3. Nah, kemudian oh ya sudut jangan lupa kalau yang ini ya, yang kita menulis sudut fasanya, fase yang untuk yang particular resolution itu kita pakai atan 2. Atan 2 itu rumusnya, jadi yang ini adalah yang sumbu tegaknya, ini adalah sumbu datarnya. Sumbu tegak, sumbu datar pakai atan 2. Artinya nanti biar kalau dia di kuadran 2 dia bisa ketemu di kuadran 2. Jadi ini dengan atan 2 ini kita bisa memperoleh sudut bisa 180, bisa di kuadran 2 pokoknya. Kalau pakai atan berarti dia nanti hanya di kuadran 1 atau di kuadran 4. Jadi tidak akurat. Kalau pengen untuk mencari sudut fasa ya kita pakainya atan 2. Pakai atan 2 semua. Atan 2, atan 2, atan 2. Nah, kalau pengen tahu jelasnya ketik help atan 2 di komen windownya. Solusi ini sudah, mungkin juga sudah. Nah, sekarang kita bisa membuat persamaan atau membuat data respon getaran. Ini tinggal dimasukkan ya. Yang berarti nah, ini. Kita udah, ini adalah gaya eksitasinya, kemudian respon getarannya berarti X1 pakai yang rumus ini. Kan A1 zeta omega n omega d kan semua sudah, X01 sudah semua terselesaikan, sehingga kita tinggal menjumlahkan ini dengan variabel X1, X2 dan X3. X1 pada frekuensi eksitasi omega 1, X2 pada frekuensi omega 2, X3 pada frekuensi eksitasi omega 3. Ini kita tulis di sini, di yang ini yang ketika omeganya frekuensi eksitasinya 100, yang ini 1000, ini 10, 100 dan 1000. Ini diplotkan antara getaran dengan gaya eksitasinya. Ini saya bagi dengan 1 juta itu supaya nanti besarnya itu hampir sama, jadi bisa dibandingkan. Nanti kalau tidak dibagi dengan 1 juta nanti jadi besar sekali dan ini terlihat kecil sekali, jadi eksitasinya kelihatan. Nah, jadi yang 1 juta ini saya buat supaya bisa dibandingkan antara inputnya berupa gaya eksitasi dan outputnya berupa getaran, berupa simpangan ini. Nah, ini sudah saya plot ini dengan titelnya masing-masing. Ini frekuensi, ini yang frekuensi 10 Hz, ini yang 100 Hz, dan ini yang 1000 Hz. Nah, ini kalau saya run, ini tinggal di run ya, pakai saya run di sini. Nah, ini sudah muncul kurva-kurvanya. Kita lihat dulu yang 10 Hz.
Ini yang 10 Hz. Frekuensi eksitasinya ini adalah, kelihatan nggak ya, kecilkan ya. Ini frekuensi eksitasinya itu adalah 10 radian per detik. Kemudian nah, sudut fase untuk yang partikulat itu adalah 0,5 derajat, jadi dia hampir mendekati 0. Kemudian amplitudenya 100 mikron. Ini kita lihat amplitudenya sekitar 100 mikron. Ini kan 1 kali 10 pangkat 1,5 kali 10 pangkat min 4, berarti ini adalah sekitar ya 1 kali 10 pangkat min 4 kalikan 10 pangkat min 6 kan 100 mikron ini amplitudenya. Nah, yang biru itu adalah getarannya, yang hijau itu adalah gayanya. Jadi kalau kita perbesar di sini, kelihatan. Nah, ini jadi yang biru ini adalah getarannya, getaran waktu transien. Ini akibat dari solusi yang homogennya. Kemudian lama-lama dia akan mendekati 0, akhirnya dia mengikuti dari yang gayanya. Jadi antara gaya dengan getaran itu terjadi dalam satu fase atau terjadi dengan arah dan waktu yang bersamaan. Jadi ketika gayanya mengarah ke atas, ini terlihat yang biru juga mengarah ke atas. Ketika yang hijau itu gayanya, yang hijau adalah yang gaya ke bawah, berarti yang biru juga ke bawah. Jadi ini terbukti atau kita bisa lihat bahwa ketika sudut fasenya itu adalah ini mendekati 0, berarti dia dalam satu fase hampir berimpit. Jadi ketika gayanya ke atas, gerakannya juga ke atas. Ketika gayanya ke bawah, gerakannya juga ke bawah, gerakan getaran. Ini adalah yang transiennya. Nah, ini yang untuk yang 10 radian per detik, yaitu amplitudenya adalah 101 mikron. Sekarang kita lihat yang 100. Yang 100, ketika eksitasinya ada 100 radian per detik, ini adalah sama dengan frekuensi naturalnya. Kalau kita hitung akar K per M nya juga 100, jadi ini frekuensi eksitasinya itu tepat pada frekuensi naturalnya. Nah, ketika sama dengan frekuensi naturalnya, itu sudut fasenya adalah 90 derajat. Nah, ketika sudut fasenya adalah 90 derajat, berarti ini terjadi resonansi, akibatnya amplitudenya akan sangat besar, yaitu 1000 mikron. Bandingkan dengan yang tadi yang 10 radian per detik itu hanya 101 mikron, sedangkan ini itu menjadi 1000. Ya, berarti tinggal menjadi 10 kalinya dari yang frekuensi yang 10 radian per detik. Nah, apa artinya sudut fase 90 derajat? Kalau ini dilihat nih, jadi awalnya yang biru itu adalah arah gayanya dia naik, kemudian simpangan dari masanya itu terlambatnya 90 derajat. Jadi dia sudah naik, dia yang gaya yang, jadi antara ini puncak dengan puncaknya itu selisihnya adalah 90 derajat. Dari kan satu gelombang kan 360 derajat, kemudian setengah gelombang adalah 180, sehingga kalau 90 berarti yang puncak ke puncak ini adalah 90 derajat. Bila bisa kira-kira bahwa ini benar 90 derajat. Jadi ketika 90 derajat, kenapa bisa menjadi sangat besar, sehingga awalnya itu dia pelan sedikit, simpangannya yang biru simpangan, yang hijau adalah gayanya adalah dengan amplitude konstan, tapi simpangannya itu semakin lama semakin besar, dan akhirnya sangat besar sekali hingga mencapai 1000 mikron amplitudenya. Nah, ini adalah yang dinamakan dengan resonansi. Jadi yang ini kita lihat ya, dia antara yang puncaknya yang hijau dengan puncaknya yang biru itu adalah selisih 90 derajat. Nah, artinya ketika gayanya itu naik ke atas, si simpangannya juga bergerak ke atas.
Nah, ketika gayanya itu sudah mulai turun, jadi berkurang, gayanya berkurang, kemudian ketika gayanya 0 itu dia justru yang biru sudah mencapai puncaknya. Nah, ketika gayanya itu mengarah ke bawah, nah yang gerakan masanya itu juga mulai ke bawah. Jadi gimana ya menjelaskannya? Jadi sebelum mencapai puncak itu didorong oleh gayanya. Jadi ini sebelum mencapai puncak didorong. Ini sebelum mencapai puncak didorong lagi. Nah, jadi ini tambah besar. Sebelum mencapai puncak yang bawah kena dorongan ke bawah oleh yang hijau ini. Nah, ketika mau ke atas ditambah dengan dorongan yang hijau, berarti yang gaya itu selalu gaya eksitasinya itu menambahkan amplitudonya, menambahkan gaya ke masanya, sehingga semakin besar. Ini lihat, ini ketika benda bergerak ke atas dia ditambah oleh gaya dorong ini yang hijau, ketika dia bergerak ke bawah dia ditambah lagi oleh dorongan yang hijau ini ke bawah, sehingga semakin besar, akhirnya mencapai ini ya, naik, akhirnya mencapai 1000 mikron. Nah, ini adalah yang fenomena resonansi, di mana frekuensi eksitasinya itu adalah sama dengan frekuensi alaminya atau frekuensi naturalnya. Akibatnya membentuk sudut fasanya itu adalah 90 derajat dengan amplitudo yang sangat besar atau paling besar. Nah, kita lihat sekarang yang terakhir, yang dengan frekuensi eksitasi adalah 1000 radian per detik. Nah, sudut fasenya itu adalah 180 derajat. Nah, ini ketika ditambahkan frekuensi eksitasinya jauh dari frekuensi naturalnya, itu justru amplitudonya itu hanya 1 mikron. Nah, ini lihat ini 10 pangkat minus 1,5 kali 10 pangkat min 5. Jadi kalau kalikan 10 pangkat min 6 kan berarti 1 mikron. Yang ini ya, yang posisi yang ini 1 mikron kira-kira. Nah, apa artinya sudut fase 180 derajat 179,4 ini? Jadi yang hijau ini adalah arah gayanya, yang biru adalah arah getarannya. Getarannya ini meskipun tinggi tapi ini kecil ya. Ini kan 1 kali 10 pangkat min 5 atau 1 mikron, 1 atau 10 ya kira-kira itulah, pokoknya kecil lah ini. Nah, ini 180 derajat itu artinya ketika gayanya ke atas justru gerakannya yang biru ini ke bawah. Ketika gayanya itu ke bawah dia justru ke atas. Kita lihat ini awalnya dia naik, gayanya ke atas, itu juga mulai bergerak ke atas yang getaran dari masanya. Nah, kemudian ketika gayanya itu turun, yaitu ke bawah minus, dia justru malah naik dia. Nah, ketika yang hijau itu di atas, dia malah turun. Ketika gayanya ke bawah, ini puncak bawah, ini justru dia naik. Jadi selalu berjarak atau sejarak 180 derajat, dimana ketika gayanya ke atas dia justru ke bawah gerakannya, ketika gayanya ke bawah dia justru ke atas. Lihat, ketika ini ke atas, ini gerakannya ke atas, berarti dia gayanya ke bawah. Lihat lagi, ini gayanya ke atas, berarti malah dia turun ke bawah. Ini adalah sudut fasanya 180 derajat. Oke, demikian video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.